belajar. Selamat datang di podcast Belajar Itu Seru. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai soal dunia pendidikan, ide-ide kreatif, dan cara belajar yang gak bikin ngantuk. Dan hari ini juga kita akan membahas topik yang menarik banget. Nah, di antaranya ada pembelajaran yang kreatif, cara belajar yang bikin kamu betah, semangat, dan tentunya lebih paham. Oke, di sini saya akan bertanya ke Kakak Maria. Nah, menurut Kakak Maria, apa sih itu pembelajaran yang kreatif? Jadi kakak Servin dan adik-adik sobat belajar di rumah, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, yuk kita pahami dulu apa sih itu pembelajaran kreatif. Jadi pembelajaran kreatif itu bukan cuma soal menggambar atau buat kerajinan loh. Ini tentang bagaimana proses belajar dibuat menyenangkan, aktif, dan tentunya lebih bermakna. Bayangin, belajar matematika lewat sebuah permainan. Tujuannya supaya apa sih? Supaya materi pembelajaran bisa masuk ke otak dengan cara yang lebih alami dan tentunya lebih menyenangkan, Kakak Servin. Oh, jadi begitu ya Kakak Maria. Nah, sekarang giliran Kakak Maria bertanya ke Kakak Servin. Menurut Kakak Servin, kenapa sih pembelajaran kreatif itu penting? Oke, pembelajaran kreatif itu penting. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, nah Kakak Servin mau tanya dulu nih ke Kakak Maria. Kakak Maria tuh ingatnya pembelajaran apa sih yang Kakak ingat sampai sekarang ini? Mungkin pembelajaran bahasa Indonesia kali ya. Oke, bahasa Indonesia. Nah, pasti pembelajaran bahasa Indonesia itu Kakak Maria selalu mengingatnya karena dalam pembelajaran itu pasti seru, menyenangkan, dan tentunya beda dari yang lainnya. Nah, pembelajaran kreatif ini membantu kita. Yang pertama itu meningkatkan rasa ingin tahu, bagaimana kita berpikir kritis, dan membuat proses belajar itu jadi lebih relevan sama dunia nyata. Ya, jadi begitu Kakak Maria. Servin akan bertanya lagi nih sama Kakak Maria. Nah, menurut Kakak Maria, pembelajaran kreatif seperti apa nih yang bisa adik-adik sobat belajar di rumah coba? Nah, jadi Kakak Servin dan adik-adik sobat belajar di rumah, Kakak Maria punya beberapa contoh pembelajaran kreatif yang bisa dicoba. Yang pertama, gunakan board game untuk mengajarkan konsep ekonomi. Kemudian, gunakan drama untuk menghidupkan pelajaran sejarah, buat proyek video untuk memahami literasi media dan bahasa, dan gunakan aplikasi seperti Kahoot dan Canva dalam presentasi. Nah, jadi adik-adik sobat belajar di rumah, jangan lupa pembelajaran kreatif bisa dilakukan di kelas maupun daring. Oke, itu dia tips yang adik-adik sobat belajar dapat coba di rumah. Nah, terakhir nih Kakak Servin, coba dong kasih tips untuk guru dan orang tua. Oke, tipsnya yang pertama untuk guru. Nah, untuk guru tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru seperti model pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih kreatif. Nah, kreatif itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana sobat belajar. Nah, tips yang kedua untuk orang tua. Nah, orang tua harus mendukung anak untuk eksplorasi idenya, membiarkan mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Kuncinya adalah kolaborasi dan keberanian mencoba. Wah, bagus sekali ya tipsnya Kakak Servin. Iya, Kakak. Itu dia episode kita kali ini tentang pembelajaran kreatif. Nah, semoga episode kita kali ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik sobat belajar di rumah, bisa jadi inspirasi buat para guru dan juga para orang tua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat,
Belajar itu bukan beban kalau caranya benar. Belajar itu bisa jadi petualangan.